Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kuliah Aljabar Linear Elementer 2 bersama saya, Respita Wulan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang basis dari ruang vektor. Selamat menyaksikan. Pada dua video sebelumnya, kita telah membahas tentang himpunan pembangun dan himpunan yang bebas linier. Pada video ini kita akan melihat apakah ada hubungan antara himpunan yang pembangun dan himpunan yang bebas linier. Sebagai ilustrasi, kita akan melihat sebuah himpunan yang membangun vektor R3 dan juga himpunan ini sekaligus bebas linier. Kita lihat himpunan S yang biasanya kita kenal sebagai himpunan yang diberi nama dengan vektor I, vektor J, dan vektor K. Ini adalah himpunan yang membangun dengan ruang vektor R3. Kenapa? Karena setiap vektor U yang ada di R3, misalkan U-nya ini dapat kita tuliskan sebagai U1, U2, dan U3, maka vektor U ini dapat kita tuliskan sebagai U1I ditambah U2J dan ditambah dengan U3K. Nah, yang istimewa dari himpunan S ini adalah ini merupakan himpunan pembangun dan juga himpunan yang jelas bebas linier ya, karena posisi satunya berada pada tempat yang berbeda-beda. Jadi jika kita akan menuliskan kombinasi linier dari unsur-unsur S, kita buat sama dengan 0, pasti konstanta yang memenuhinya hanya 0 semua, koefisiennya hanya 0 semua. Nah, jika kita kurangi salah satu unsur dari himpunan S ini, katakanlah himpunan I-nya saja, katakanlah unsur I saja atau J saja atau K saja, maka nanti himpunan S ini tidak lagi membangun. Kemudian, jika kita tambahkan dengan satu buah vektor di R3, vektor yang manapun, himpunan S ini pasti akan tidak bebas linier lagi. Himpunan yang seperti ini, yakni jika kita kurangi unsurnya menjadi tidak membangun, kemudian jika kita tambahkan unsurnya menjadi tidak bebas linier lagi, menjadi himpunan yang bergantung linier, maka kita katakan S ini sebagai himpunan pembangun yang minimal dan himpunan bebas linier yang maksimal. Ya. Dengan pengertian seperti ini, jika ditambah unsurnya tidak bebas linier lagi menjadi bergantung linier, kita katakan sebagai himpunan bebas linier yang maksimal. Kemudian jika kita kurangi lagi unsurnya menjadi tidak membangun. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apakah ada himpunan lain yang memiliki sifat seperti S ini. Jadi menjadi himpunan pembangun minimal sekaligus himpunan bebas linier yang maksimal. Himpunan seperti ini akan kita sebut sebagai basis dari ruang vektor. Berikut definisinya. Himpunan B yang merupakan himpunan bagian dari ruang vektor V, katakanlah B ini berisi V1, V2 sampai dengan Vn. Ini kita katakan sebagai basis dari ruang vektor V jika V ini membangun jika himpunan B ini membangun ruang vektor V. Kemudian syarat yang kedua adalah B ini berisi unsur-unsur yang bebas linier, saling bebas linier. Jika himpunan B memenuhi kedua syarat ini, maka kita katakan B sebagai basis dari ruang vektor V. Jumlah unsur yang ada pada himpunan B ini kita namakan sebagai dimensi dari ruang vektor V. Jadi, kalau di sini kita punya unsur dari B ada sebanyak N, kita katakan bahwa dimensi V ini adalah N. Oke, perhatikan bahwa
karena syarat B-nya ini harus bebas linier, maka unsur-unsur basis harus berbeda. Dan juga vektor 0 tidak mungkin menjadi unsur basis. Nah, kemudian lalu bagaimana jika kita punya himpunan yang isinya adalah vektor 0 saja? Himpunan yang memiliki vektor 0 saja kita katakan sebagai himpunan yang memiliki dimensi 0. Sebagai contoh, pada himpunan R2, basis S1 yang isinya adalah vektor 1, 0, dan 0, 1, ini adalah himpunan yang membangun dan bebas linier. Untuk R2, kita katakan S1 adalah basis untuk R2. Kemudian, seperti tadi yang sudah kita lihat sebelumnya, untuk R3, kita punya vektor-vektor yang isinya 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Ini juga menjadi basis untuk R3. Kita katakan himpunan S1 dan S2 ini sebagai basis baku. Basis baku atau basis standar. Untuk ruang vektor masing-masing. Bahkan secara umum, jika kita punya ruang vektor Rn, yaitu himpunan vektor-vektor dengan panjang n, kita dapat menuliskan basisnya sebagai E1, E2, sampai dengan En. Ya, dengan EI-nya ini adalah isinya sebuah vektor dengan panjang n, kemudian unsurnya bernilai 0 semua, kemudian unsurnya 0 semua, kecuali pada satu buah unsur di posisi ke I, ini nilainya 1. Ya, jika kita lihat pada R2, ini menjadi E1, jadi panjangnya menyesuaikan dengan panjang vektor, dan yang ini adalah E2. Sedangkan pada R3, di sini kita punya ini adalah E1, E2, dan E3. Berarti jika kita punya R4, ya berarti kita tinggal tambahkan, kita perpanjang vektor-vektor pada S1 dan S2, dan kita tambahkan satu lagi vektor E4 yang unsurnya 0, 0, 0, 1. Seperti itu. Itu dinamakan basis baku atau basis standar untuk Rn. Kembali kita perhatikan bahwa jika kita punya Rn, maka dimensinya adalah sebanyak n. Seperti R2, dimensinya adalah 2, unsur pembangunnya 2, kemudian untuk R2 juga sama, dimensinya, untuk R3 kita punya dimensinya 3. Selanjutnya, kita lihat bagaimana cara memeriksa apakah sebuah himpunan akan menjadi basis atau tidak. Oke, pada contoh yang kita punya di sini, kita akan mencoba memeriksa apakah himpunan S yang isinya adalah vektor X, 2 plus X, dan 1 plus X kuadrat, ini menjadi basis untuk ruang vektor P2 atas lapangan R. Oke, kita periksa dulu. Dari jumlah unsur S ini sudah sama dengan dimensi dari P2. Ya, mungkin kita ingat kembali bahwa P2 ini adalah himpunan polinom-polinom dengan pangkat paling tinggi 2. Berarti secara umum kita dapat tuliskan jika P kecil X ini adalah unsur dari P2, maka dia akan memiliki bentuk A0 dikalikan X, A0 dikalikan X pangkat 0,
ditambah A1 kalikan X pangkat 1 ditambah A2 dikalikan X pangkat 2. Dalam hal ini A1, A2, dan A0, A1 dan A2-nya adalah bilangan real. Oke, berarti kita punya dimensi dari basis standar untuk PX-nya ini dapat kita lihat bahwa ini adalah A0 dikalikan 1, A0 dikalikan X, dan A2 dikalikan dengan X kuadrat. Berarti basis bakunya adalah 1, X, dan X kuadrat. Oke, nah dengan kata lain, dimensi dari P2 nilainya adalah 3, karena ada 3 buah unsur. Sekarang kalau untuk himpunan S sendiri, tadi jumlahnya sama dengan dimensinya, berarti kalau misalnya kita lihat unsur pada himpunan S ini kurang atau lebih dari dimensinya, otomatis dia tidak akan menjadi basis, ya, karena tidak sesuai antara jumlah unsur dengan dimensi. Nah, berarti kita akan memeriksa 2 hal. Yang pertama adalah apakah S bebas linier. Hal ini sudah ditunjukkan pada video sebelumnya. Ini sudah terbukti bahwa himpunan S ada himpunan yang bebas linier. Silahkan Anda lihat kembali untuk melihat bukti lebih lanjutnya. Sekarang kita perlu membuktikan bahwa S-nya adalah himpunan yang membangun. Berarti di sini kita ambil PX. PX-nya tadi kita punya bentuknya adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Kita periksa apakah ada B0 dikalikan dengan X ditambah B1 dikalikan 2 plus X ditambah B2 kali 1 plus X kuadrat. Dengan B1, B0, B1, B2-nya bilangan real, sehingga hasil yang didapat dari ruas sebelah kiri sama dengan ruas di sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kanan, kita bisa jabarkan dulu dan kita dapatkan B0X ditambah 2B1 ditambah B1X ditambah B2 ditambah B2X kuadrat. Kita kumpulkan suku-suku yang memiliki pangkat sama. Kita lihat yang tidak ada X-nya ini adalah 2B1 ditambah B2 ditambah dengan yang mengandung X adalah B0 ditambah B1. Dan terakhir yang mengandung X kuadrat hanya ada 1, yaitu B2. Oke, dari sini kita dapatkan bahwa A2-nya sama dengan B2. Ya, A2 sama dengan B2. Kemudian A1-nya sama dengan B0 plus B1. Dan A0 sama dengan 2B1 plus B2. Oke, saya pindah ke sebelah sini. A1 sama dengan B0 plus B1. Dan A0 sama dengan 2B1 ditambah B2. Oke, dari sini kita bisa substitusikan ke dalam persamaan A0 ini. Jadi kita dapat A0 sama dengan 2B1 ditambah substitusi menjadi A2. Dengan kata lain, B1 sama dengan A0 dikurangi A2 dibagi dengan 2. Oke, selanjutnya kita bisa cari nilai B0. A1 sama dengan B0 ditambah B1. B1-nya adalah A0 dikurangi A2 dibagi 2. Berarti
B0-nya adalah A1 dikurangi A0 min A2 dibagi dengan 2. Oke, berarti kita sudah mendapatkan B0, B1, dan B2 yang menjadikan setiap unsur yang ada di P2 ini menjadi kombinasi linier dari unsur-unsur S. Jadi kesimpulannya S-nya membangun P2. Oke, karena S bebas linier dan S-nya juga membangun, maka kita katakan bahwa S adalah salah satu basis untuk P2. Apakah ada konsekuensi lain dari definisi basis ini? Kita lihat ada beberapa teorema dan akibat. Di sini saya berikan beberapa saja. Pertama, setiap basis dari ruang vektor V ini pasti memiliki jumlah unsur yang sama. Kenapa ya? Nanti kalau misalnya ada basis yang satu, unsurnya sebanyak 3, basis B-nya sebanyak 4, ya nanti dimensi V-nya tentu akan berbeda-beda gitu ya. Nah, dan ini harusnya akan menjadi sesuatu yang tunggal gitu basis untuk ruang vektor V. Penjelasan lebih lanjut Anda dapat lihat pada diktat. Kemudian akibat 2.8 ini yang sudah kita lihat di awal, yakni sebuah basis ini adalah himpunan bebas linier yang maksimal dan himpunan pembangun yang minimal dari ruang vektor V. Oke, dan teorema yang akan kita manfaatkan yang cukup berguna ini untuk mencari tahu apakah sebuah himpunan merupakan basis adalah jika kita punya himpunan V adalah ruang vektor berdimensi n, kemudian kita punya sebuah himpunan B yang memiliki n buah unsur, jika B-nya ini adalah himpunan yang bebas linier, otomatis B-nya akan menjadi basis. Jadi tanpa perlu kita periksa apakah B-nya membangun atau tidak. Begitu juga, jika B-nya sudah diketahui merupakan himpunan pembangun, maka otomatis dia adalah basis. Tanpa perlu kita mengecek apakah B-nya bebas linier atau tidak. Oke, sebagai contoh, mungkin kita lihat apakah himpunan S yang isinya adalah 1, 2, 3, 1, 0, 1, dan 1, 1, 1. Kita lihat apakah ini menjadi basis untuk R3. Oke, kita lihat di sini jumlah unsurnya sudah cocok dengan dimensi dari R3, berarti kita cukup pilih salah satu untuk dibuktikan. Apakah mau membuktikan S-nya bebas linier atau S-nya membangun? Saya akan coba membuktikan apakah S-nya bebas linier. Berarti kita tuliskan A dikalikan, kita bisa menggunakan teorema sebelumnya yang kita tahu. Kita tuliskan sebuah matriks yang kolom-kolomnya adalah unsur-unsur dari S. Lalu kita lakukan operasi baris elementer untuk mengecek apakah ekivalen baris dengan matriks identitas atau tidak. Oke, dari sini kita bisa mengurangi baris kedua dengan 2 kali baris pertama. Kemudian kita dapat mengurangi baris ketiga dengan 3 kali baris pertama. Selanjutnya, baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua, jadi kita dapatkan 0, 0, min 1. Dan baris keduanya kita kalikan dengan minus setengah. Maaf.
Nah, kita dapat mengalikan min 1 dengan baris ketiga. Lalu kita kurangi baris kedua dengan setengah kali baris ketiga. Dan kita kurangi baris pertama dengan baris ketiga. Kita kurangi juga dengan baris kedua. Oke, jadi ekuivalen dengan baris dengan I, kita dapatkan solusi dari persamaan homogen 111201311 kali ABC. 000 ini hanya memiliki solusi trivial, akibatnya S adalah himpunan yang bebas linier. Oke, karena S-nya bebas linier, kemudian jumlah unsur S ini sama dengan dimensi R3, maka kita simpulkan bahwa S ini adalah basis untuk R3. Sekian penjelasan pada video ini. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.